Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Robiatul Adawiyah NIM T 2019-132. Yang kedua ada Anjalilatul Maufiroh NIM T 2019-1006. Yang ketiga ada Miratul Afifah NIM T 2019-134. Yang keempat ada Fida Aska Fikria NIM T 2019-118. Yang kelima ada Zuyina Nuzulul Adha Mahmudi NIM T 2019-131. Dan yang keenam ada Nurul Lailatul Fitria NIM T 2019-1004. Baik, jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang kromatografi gas. Ada yang tahu nggak sih kromatografi gas itu apa? Nah, aku kasih tahu ya. Kromatografi adalah metode pemisahan secara fisika yang mana komponen-komponen yang akan terpisahkan terbagi antara dua fase. Yang satu, fase diam. Sementara yang lain, fase gerak yang bergerak pada arah tertentu. Nah, kromatografi gas jika dilihat dari sudut pandang bahasa tersusun dari dua kata, yakni gas dan kromatografi. Keduanya diambil dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bisa saja sih disebut sebagai gas kromatografi atau kromatografi gas. Nah, gas sendiri diartikan sebagai salah satu wujud materi selain padat dan cair. Sedangkan kromatografi diartikan sebagai metode atau pemisahan-pemisahan berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Pada kromatografi gas itu ada fungsi kromatografi gas. Yang pertama ada pemisahan senyawa dalam suatu sampel. Yang kedua ada menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel. Yang ketiga ada pengujian suatu senyawa. Yang keempat ada identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel. Dan yang kelima ada bahan-bahan murni dari suatu sampel. Ada bagian-bagian kromatografi gas. Yang pertama ada gas pengangkut. Yang kedua ada pengaturan aliran dan pengaturan tekanan. Yang ketiga ada kolom. Yang keempat ada tempat injeksi. Yang kelima ada detektor. Dan yang keenam ada recorder. Nah, gas pengangkut ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Biasanya tekanan dari silinder sebesar 150 atm. Tapi tekanan ini sangat besar untuk digunakan secara langsung. Gas pengangkut harus memenuhi persyaratan. Yang pertama harus insert atau tidak bereaksi dengan cuplikan atau cuplikan pelarut dan material dalam kolom. Yang kedua, murni dan mudah diperoleh, serta murah. Yang ketiga, sesuai atau cocok untuk di traktor. Dan yang keempat, harus mengurangi difusi gas. Adapun pengaturan aliran dan pengaturan tekanan. Alat bekerja baik pada 2,5 atm dan mengalirkan massa aliran dengan tap. Tekanan lebih pada tempat dari kolom diperlukan untuk mengurangi cuplikan masuk ke dalam kolom. Tempat injeksi dalam pemisahan dengan kromatografi gas. Cuplikan dalam bentuk fase uap. Gas dan uap dapat dimasukkan secara langsung. Tetapi kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan dan padatan. Dengan demikian, senyawa yang berbentuk padatan dan cairan harus diuapkan. Kolom merupakan jantung dari kromatografi. Bentuk dari kolom dapat lurus atau bengkok. Misalnya berbentuk huruf V atau W dan kumparan atau spiral. Syarat pendukung isi kolom yang baik adalah yang pertama, insert, tidak menyerap cuplikan. Yang kedua, kuat, stabil pada suhu-suhu yang tinggi. Yang ketiga, memiliki luas permukaan yang besar. Yang keempat, permukaan yang teratur, ukurannya sama. Dan yang kelima, harus memiliki tahan yang rendah terhadap gas pengangkut. Detektor, ada dua macam detektor, yaitu yang pertama, detektor hantaran panas. Yang kedua, detektor inisiasi nyala.
Untuk recorder, setelah melewati proses pendeteksian, maka tahapan yang terakhir yaitu pencatatan yang tergambar dalam layar monitor komputer, di mana gambar yang terlihat adalah berupa puncak-puncak senyawa yang masih harus diukur ketinggian dan luasnya. Nah, data yang diperoleh dari instrumen kromatografi gas adalah kromatogram. Nah, untuk mekanisme kerja kromatografi gas yaitu yang pertama detektor, yang kedua kolom, yang ketiga tempat injeksi, yang keempat kolom, dan yang kelima detektor. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.